Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan pembelajaran di video YouTube channel saya, channel Hari Witriyono. Hari ini kita akan belajar mengenai membuat aplikasi sistem pendukung keputusan dengan kode Igniter. Pada pembelajaran ini saya bagi beberapa bagian. Bagian pertama ini kita bagian persiapan, yaitu membuat database, menu logingnya, database, halaman login dan halaman menunya ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tahap pertama, Anda harus sudah menginstal dulu SAMPP dan diaktifasi seperti ini, sehingga modul Apache dan MySQL-nya berwarna hijau dan jalan. Kalau dipanggil di localhost atau diklik adminnya ini, maka nanti akan jalanlah PHP myadmin-nya ya. Oke, berikutnya nanti kita akan buat basis datanya. Basis datanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel ya. 5 tabel. Nanti kita manfaatkan halaman SQL dari PHP myadmin. Jadi pertama kita buat database-nya bernama SPK. Kita buka SPK-nya, kemudian buat tabel kriteria dengan kolom ID kriteria, nama kriteria, bobot preferensi, nilai normalisasi dengan ketentuan tipe datanya seperti ini. Kemudian kita buat juga tabel atribut dengan 3 kolom, ya, ID atribut, nama atribut, nilai preferensi, dan rating kecocokan. Cuma itu. Kemudian kita buat tabel ketiga, rating kecocokan. Rating kecocokan ini ada ID rating, ada ID kriteria, ID atribut. ID kriteria dan ID atribut ini merupakan kunci tamu dari tabel ibunya, yaitu tabel kriteria, ID kriteria, dan tabel atribut ya. Ini itu ID atributnya. Nah, yang satu lagi adalah tabel pengguna untuk login ke dalam, pengaturan login ke dalam aplikasi SPK kita. SPK yang kita akan buat ini nanti menggunakan metode simple additive writing. Silakan nanti mengacu kepada buku yang dibuat oleh Ibu Sri Kusuma Dewi dan teman-temannya. Ibu Sri Kusuma Dewi, Sri Hartati, Pak Agus Harjoko, dan Retantio Wardoyo dari penerbit Grahe Ilmu, yang judulnya adalah Faji Multi Attribute Decision Making, halaman 20 di sini ya, halaman 20, sorry, maaf. Ya, kita berdasarkan pembelajaran di kasus 31-nya halaman 75 ya. Terima kasih juga kepada Ibu Sri Kusuma Dewi dan teman-teman atas bukunya Fuji Multi Attribute Decision Making yang dipakai untuk pembelajaran mengenai simple additive writing yang akan saya praktekkan pembuatan aplikasinya bersama teman-teman semua. Baik, ini basis data yang akan kita buat. Selanjutnya adalah kita mendownload kode Igniter dari alamatnya codeigniter.com. Silakan download, sesuaikan. Saya menggunakan kode Igniter 3. Ini kita tinggal download. Kemudian setelah di-download, diekstrak, lalu masukkan ke dalam folder SPK yang kita buat terlebih dahulu di htdoc dari SAMPP-nya. Hasilnya kayak gini nanti. Kemudian kita download template SB-nya. Download template SB di alamat starbootstrap.com ya. Ini tinggal di-download aja, ada downloadnya. Kemudian diekstrak juga, dan copy folder CSS, IMG, JS, dan vendor ke dalam SPK tadi. Ya, ini hasilnya. Kemudian berikutnya kita copy file login dari SB admin tadi menjadi login.php dan file blank HTML menjadi blank PHP, masukkan ke dalam folder SPK application view ya. Jadi masukkan ke dalam folder ini
sehingga nanti ada dua file seperti ini yang akan kita modifikasi. Selanjutnya, nah ini dia yang penting. Yang pertama kita siapin dulu file config.php pada initiator kita, CI kita di baris 26 ya. Ini dimasukkan alamat URL dari aplikasi CI kita untuk SPK CI kita ya. Ini alamatnya di http://localhost, jadi tinggal diubah aja. Sedianya kosong. Ya, tinggal diubah, sedianya kosong. Kemudian kita mengubah file autoload.php pada baris 61 dengan menambahkan array database dan session pada baris library-nya, sehingga nanti kita mudah menggunakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan di PHP, kelas-kelas yang sudah ada di PHP untuk database dan session. Dan baris 92-nya juga kita menambah helpernya untuk memudahkan kita menggunakan forum dan URL di autoload helpernya di baris 92. Oke, selanjutnya kemudian berikutnya kita mengubah file database.php di SPK application config, ada database PHP dibuka dengan Notepad++, maka nanti diganti baris 79, 80 dan 79 dan 81 terutamanya kalau di localhost, yaitu ganti username-nya jadi root, database-nya jadi SPK ya. Kemudian modifikasi file welcome.php-nya untuk meloading login PHP pertama kali yang tadi kita sudah copy. Ini tadinya berisi welcome ya, jadi berisi welcome, maka diganti dengan thisLoad view. ThisLoad view-nya tetap ada. Nah, itu ada di baris 23, diganti aja welcome-nya jadi login tanpa PHP ya. Kemudian, nah ini dia hasil jalannya. Kita akan ganti nanti gambarnya, atau biarin aja nggak apa-apa ya. Cakep ya, lucu gambar anjingnya. Nanti kita akan ganti ini. Oke, yuk kita lihat prakteknya ya. Jadi download ini ya, download di Codeigniter ya, di sini tinggal klik download, tunggu beberapa saat ya, sehingga nanti masuk ke folder download ya. Nah, masuk ke folder download, nanti tinggal diekstrak ya, di situ ada Codeigniter-nya nanti ya. Nah, ini dia. Ini hasilnya kalau sudah download nanti. Ini yang udah saya download. Saya percepat aja waktunya. Nah, ini tinggal diekstrak, saya masukkan ke desktop. Nah, ini dia hasilnya, saya ubah namanya menjadi CI3. Kemudian kita download kembali, sekalian aja ya, SB aja, SB admin. Ini di-download juga di sini, tinggal free download, selesai. Kemudian nanti ambil lagi di-download ya. Di-download nanti diambil lagi, ini Star Bootstrap ya. Diekstrak, klik kanan, atau dibuka, diekstrak sini ya, diekstrak ya, atau dibuka dulu dengan WinRAR atau WinZip, masukin lagi ke desktop kayak begini. Nah, oke, udah siap kayak gitu ya. Nah, kemudian aktivasi SAMPP-nya, diaktifasi SAMPP-nya, aktifkan Apache, aktifkan MySQL. Boleh dibuka Explorernya atau langsung ke C SAMPP htdoc. Nah, buat folder bernama SPK. Lalu dari desktop tadi, nah ini copy semuanya, masukkan ke dalam SPK ini, sehingga ada file application dan semuanya ini tanpa ada CSS sampai CSS EMG ini nggak ada. Ini yang ini sama yang ini, 4 folder ini dari mana? Itu dilakukan juga dari hasil mengcopy Star Bootstrap ini, kita copy ini ya, CSS sama IMG, kemudian vendor masukin ke dalam folder SPK ini, sehingga ada kayak begini ya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat database.
jalankan phpMyAdmin. Nah, ini pada SQL-nya ini kita ketik kodenya ya, kodenya yang tadi ini. Oke, ini saya copy dulu. Nah, ini di copy ya, atau diketik ya. Bagusnya diketik sih. Oke. Nah, ini. Nah, jadi diketik di sini. Oke. Create ini ya dan seterusnya. Oke, udah diketik. Oke, sampai baris 11 ya. Kemudian lanjutin lagi, jangan di enter dulu ya. Lanjutin lagi baris 12 sampai 28. Kalau nanti kecepatan di pause aja ya. Nih saya ulang lagi nih di pertama. Oke, sampai baris 11. Udah selesai ngetiknya. Oke, lanjut lagi baris 12. Nah, usahakan tidak ada merah ya. Kalau sudah tinggal go. Set, selesai, maka nanti adalah nanti ada database baru bernama SPK dengan 4 buah tabelnya. Oke. Begitu selesai, maka tahap selanjutnya kita kembali ke Windows Explorer. Nah, dibuka aplikasi, folder aplikasi di SPK, buka config-nya. Nah, pertama di config dulu boleh. Config dibuka, klik kanan, edit dengan Notepad++. Nah, cari baris 26. Nah, ini diisi dengan alamat aplikasi SPK kita, yaitu http://localhost SPK. Kalau Anda pakai di internetnya, ini alamat internetnya ya. Oke. Setelah selesai itu, maka berikutnya simpen. Baik, buka lagi file autoload. Berikutnya klik kanan, pilih Notepad++, edit with Notepad++. Kemudian kita cari baris ini, baris yang ada library-nya. Nah, ini library-nya ya, baris 61, dimasukin database, ambil array database-nya, masukin, kemudian session ini untuk apa? Kayak tadi, untuk menggunakan kelas-kelas database dan sesi yang disediakan oleh CodeIgniter untuk pemrograman kita nanti yang berhubungan dengan database dan sesi. Kemudian geser lagi ke bawah, tambahkan helpernya. Helper ini nanti untuk membantu kita dalam pembuatan pengelolaan forum dan pengelolaan URL, file-file URL-nya nanti itu kita tambahkan URL array dari helpernya, itu array forum dan array URL, sehingga nanti memudahkan kita menggunakan kelas-kelas forum dan URL dari CodeIgniter-nya untuk penggunaan pemrograman forum dan URL-nya. Oke, selanjutnya disimpan, ditutup ya. Kemudian berikutnya lagi database dibuka, ketik, cari bagian mana. Nah, ini bagian baris 81 ya, baris 79 diisi dengan usernya root, baris 81 diisi dengan nama databasenya SPK tadi. Kalau Anda kasih namanya beda ya beda kasih namanya ya. Kalau usernya pun juga sendiri diganti juga, bukan root ya. Kalau ada password pakai passwordnya apa. Nah, kalau sudah simpen, selesai, kemudian berikutnya lagi kita root nggak usah diganti, biarin dia ke welcome. Kita pindah ke aplikasi controller. Iya, di aplikasi view dulu. Aplikasi ke view tadi kita copy file yang ini, file dari bootstrap tadi, dari star bootstrap tadi, file login dan file login HTML dan blanknya kita copy, masukin ke folder view, lalu diganti namanya jadi login PHP dan blank PHP ya. Nah, setelah itu kembali ke application, controller. Nah, di controller
welcome PHP-nya kita edit. Nah, ini welcome PHP-nya kita edit, ganti baris 23 menjadi lodging ya, di bagian indeksnya. Nanti kita tambah berikutnya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, jalan, tinggal jalankan aja ya. Maka hasilnya gimana? Yuk kita cek localhost/spk. Iya, jalan dia ya. Tiung. Demikian bagian pertama ini. Ya, nanti kita akan membuat menu. Nah, kalau mau dibuat menu gimana, Pak? Oke, ini tinggal ganti aja nanti. Sebenarnya menunya nanti munculnya setelah logingnya benar ya. Nah, setelah logingnya benar, itu nanti akan masuk ke menu. Boleh kita siapin menunya. Kalau mau buat menunya gimana, Pak? Oke, kita edit lagi. Jadi buka kembali ke aplikasi welcome tadi, masih di welcome ya. Di sini kita tambahkan fungsinya ya. Copy aja boleh, malas ngetik copy ya. Nah, ini copy. Nah, ini copy public jangan indeks lagi namanya. Ya, menu utama misalnya ya. Nah, menu utama. Nah, lodgingnya kita bagi dua. Nah, ini bukan lodgingnya nih ya. Yang pertama halaman home misalnya ya, home. Nanti kita buat home atau blank ya. Blank. Oke, di atasnya kita copy juga nanti untuk headernya, header menunya. Ini kita pakai header ya. Kemudian di bawahnya ada footer. Nah, ya. Oke, ada footer. Nah, selesai kayak gini ya. Oke, nah, kita simpan. Kemudian kembali ke application view. Nah, ini blanknya dibuka dengan notepad. Blok baris 1 sampai bagian akhir nanti ada tulisannya end of top bar. Nah, ini end of top bar di blok. Di blok kayak begini. Ctrl X ya, sehingga hilang. Simpen dulu file blanknya, buka file baru bernama header. Paste kayak begini. Pret, selesai. Sehingga dari baris 1 sampai baris 357 masuk ke dalam file baru bernama header PHP. Simpen di tempat yang sama di sini tadi. Nah, ini dia header PHP ya. Kemudian untuk footer kita kembali ke blank tadi. Nah, ini ya untuk footer kita copy yang mana ini? Ya, nah, ini kita copy sampai habis ya. Ya, kita blok sampai habis. Ctrl X cut ya. Buka, simpen dulu untuk blanknya, buka file baru. Language-nya PHP, pastekan dia ya, pastekan dia. Oke, nah ini simpan dengan nama footer ya. Oke, simpan dengan nama footer sesuai dengan apa yang tadi kita buat load view-nya di welcome tadi ya. Simpannya di mana? Di application SPK application view ya. Oke, sip, jalan. Nah, sekarang sudah ada footer. Nah, untuk ngetesnya gimana? Ini kan menu utama ya. Oke, kita coba tes ya. Oke, maka oke, begitu tak? Tidak, salah ya. Yang benar gimana? Yang benar gini. Indeks. Nah, ini ya. Nah, lalu ini kan error-error nih ya. Ini error-error ya. Maka kita ubah nanti file headernya. Mana file header tadi? Nah, ini ya. Tambahkan pengaturannya di sini. Nah, ini ya. Vendor ya yang ada harap yang
mengarah ke lokal ya, mengarah ke lokal, semuanya diarahkan menggunakan base ya, base pad. Oke, kita siapin base URL ya. Ini CSS-nya juga ya, karena apa tadi, makanya nggak kelihatan dia. Oke ya, sementara itu dulu kita simpan, tes yuk. Iya, jalan sudah. Nah, sehingga oke, jadi sudah header. Jadi kita masukkan kayak begini base URL untuk menunjukkan di mana CSS-nya, menunjukkan di mana posisi style sheet dari huruf-hurufnya, all min-nya ya, CSS-nya yang dibutuhkan. Nah itu maka tambahkan dia dengan base URL ini ya, tambahkan ini di dalam href-nya. Oke, nah kalau sudah kita praktekin, tinggal panggil. Nah ini welcome main menu utama ya. Nah, maka jadi kayak begini ya. Kalau login, nah kan dia kembali ke login ya. Ini harusnya logingnya nanti kita ganti. Oke. Nah demikian pelajaran pertama kita. Pelajaran pertama kita tadi mengenai membuat aplikasi CodeIgniter ya, aplikasi SPK dengan CodeIgniter sampai pada bagian login dan menu. Sampai jumpa lagi. Bila topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.